Maksudnya yang masuk radar sedang proses. Insya Allah ada. Posisi Pak? Saya nggak bisa ngomong. Karena kan dari kemarin itu kan yang masuk pemain bertahan Saya terus. nggak bisa ngomong karena semua itu kita harus jaga juga privasi daripada pemainnya. Ya kita juga harus hargain pilihannya. Bapak Erick Thohir mencoba untuk memperkuatkan timnas Indonesia dengan mendatangkan striker ataupun penyerang ya, naturalisasi. Itu adalah langkah yang mengundang perhatian besar dalam dunia sepak bola di Indonesia ya. Naturalisasi pemain adalah topik yang striker paling tidak satu aja, walaupun memang ada beberapa nama yang sedang digadang-gadang akan diupayakan untuk masuk ke kita. Ini untuk next step kemudian ya. Nah, striker itu sudah ada. Nah, ini dia. Tapi ini harus dibicarakan dulu. Gempar Asia, Erling Haaland resmi diproses. Arab Saudi dan Irak mulai panik. Gelombang besar berita sepak bola Asia datang dari Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali membuat kejutan yang mengguncang peta persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa banyak basa-basi, ia resmi memproses berkas naturalisasi salah satu striker paling berbahaya di dunia saat ini, Erling Haaland. Kabar ini langsung menjadi pembicaraan global. Dunia internasional, terutama di kawasan Asia Barat, dikejutkan dengan keputusan Indonesia yang berani membawa bomber kelas dunia ke dalam skuad Garuda Nusantara. Tidak butuh waktu lama, berita tersebut sampai ke telinga para pesaing di grup round 4, termasuk dua lawan utama, Arab Saudi dan Irak. Kedua negara itu disebut mulai merasa panik, karena rencana mereka untuk mendominasi grup bisa berantakan. Kehadiran Haaland berarti ancaman nyata bagi lini pertahanan tim manapun, dan kini nama besar itu akan mengenakan jersey merah putih. Keputusan memproses naturalisasi Erling Haaland bukanlah langkah sembarangan. Erick Thohir selama ini dikenal sebagai sosok yang penuh strategi, bergerak cepat, dan seringkali membuat langkah tak terduga. Proses pengajuan dokumen dilakukan dengan cara senyap, namun terukur. Begitu semua syarat administrasi selesai, kabar pun diungkapkan ke publik. Tidak hanya Indonesia yang geger, tetapi media internasional juga langsung menyoroti. Bagaimana mungkin seorang penyerang Premier League, salah satu yang terbaik di dunia, kini akan menjadi bagian dari skuad Garuda. Erick tahu betul bahwa round 4 adalah tahap krusial. Persaingan dengan tim-tim besar seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, hingga Korea Selatan menuntut kualitas maksimal. Dan salah satu cara tercepat untuk memperkuat tim adalah dengan menghadirkan pemain kelas dunia. Begitu berita ini pecah, reaksi langsung muncul dari kubu Arab Saudi dan Irak. Media olahraga di kedua negara ramai menyoroti kabar tersebut. Mereka menulis bahwa kehadiran Haaland bisa mengubah peta kekuatan grup. Bagi Arab Saudi, yang selama ini mengandalkan kedalaman skuad dan pengalaman di Piala Dunia, kedatangan Haaland berarti mereka harus mengubah strategi pertahanan. Selama ini, pertahanan Arab Saudi cukup tangguh menghadapi striker Asia, namun menghadapi bomber sekelas Haaland tentu cerita berbeda. Irak pun tak kalah khawatir. Tim yang mengandalkan permainan keras dan fisik itu kini harus menghadapi mesin gol yang terbiasa bermain melawan bek kelas dunia di Premier League. Bagaimana mereka bisa menahan serangan seorang striker yang musim lalu mencetak puluhan gol hanya dalam satu musim? Tidak hanya Arab Saudi dan Irak yang merasa khawatir. Negara-negara lain di Asia pun mulai menaruh perhatian. Jepang dan Korea Selatan, yang selama ini mendominasi sepak bola Asia, juga tidak bisa mengabaikan kekuatan baru Indonesia. Keberhasilan membawa Haaland menjadi pemain naturalisasi menegaskan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase kebangkitan besar. Bukan hanya soal talenta lokal, tetapi juga soal kemampuan untuk menarik pemain kelas dunia. Efek domino pun terjadi. Media Eropa mulai melaporkan langkah ini sebagai salah satu strategi paling fenomenal dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Indonesia yang dulu dipandang sebagai tim underdog, kini berubah menjadi kuda hitam yang berbahaya. Di tanah air, berita ini disambut dengan euforia luar biasa. Supporter langsung membanjiri media sosial dengan berbagai bentuk dukungan.
Tagar-tagar Haaland untuk Indonesia dan tagar Garuda World Class trending di berbagai platform. Bagi publik Indonesia, kehadiran Haaland bukan hanya soal prestasi, tetapi juga simbol kebangkitan sepak bola nasional. Selama bertahun-tahun, mereka hanya bisa menyaksikan bintang-bintang dunia dari jauh. Kini, salah satu yang terbesar justru akan membela merah putih di laga resmi internasional. Stadion pun dipastikan akan penuh sesak setiap kali Indonesia bertanding. Antusiasme masyarakat mencapai puncaknya, dan tiket pertandingan kualifikasi diprediksi ludes dalam hitungan menit. Dengan kehadiran Haaland, strategi timnas Indonesia dipastikan mengalami perubahan besar. Pelatih Patrick Kluivert kini punya senjata utama yang bisa membuat lawan gentar sejak menit pertama. Selama ini, Indonesia dikenal mengandalkan kecepatan sayap dan semangat juang tinggi. Namun, dengan adanya Haaland di lini depan, permainan bisa lebih bervariasi. Umpan-umpan silang, bola panjang, hingga kombinasi cepat di sepertiga akhir lapangan akan jauh lebih mematikan. Lini tengah pun akan mendapat keuntungan. Para gelandang tidak perlu memaksakan diri mencetak gol, karena mereka punya target man yang bisa mengonversi peluang sekecil apapun. Bahkan pemain belakang pun akan lebih percaya diri, karena tahu ada striker house goal yang siap memanfaatkan setiap kesempatan. Mengapa Arab Saudi dan Irak begitu khawatir? Jawabannya sederhana, statistik Haaland berbicara sendiri. Di level klub, ia mencetak gol hampir setiap pertandingan. Ketajamannya di kotak penalti membuat bek manapun merasa tertekan. Ia bukan hanya cepat dan kuat, tetapi juga memiliki insting gol yang luar biasa. Kini, bayangkan kualitas itu hadir di level Asia, di mana tidak semua bek punya kualitas setara Eropa. Tentu saja ancaman ini terasa sangat nyata. Bek Arab Saudi yang terbiasa menghadapi penyerang Asia kini harus menghadapi predator dunia. Begitu pula Irak, yang meski dikenal keras, tetap akan kewalahan melawan striker yang terbiasa menghadapi duel fisik di Premier League. Mental lawan bisa terguncang. Selain soal teknik dan kualitas, kehadiran Haaland juga memberi dampak psikologis. Lawan akan merasa tertekan sejak awal pertandingan. Mereka tahu bahwa sedikit saja kesalahan bisa berujung gol. Bagi Arab Saudi dan Irak, tekanan ini bisa mengubah cara mereka bermain. Alih-alih tampil menyerang, mereka mungkin lebih berhati-hati. Dan kondisi itu bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mengambil inisiatif lebih dulu. Indonesia menjadi magnet baru sepak bola Asia. Dengan kabar ini, mata dunia kini tertuju pada Indonesia. Negara yang dulu sering dipandang remeh kini menjadi magnet baru dalam sepak bola Asia. Klub-klub, agen, bahkan pemain naturalisasi lain bisa jadi mulai melirik peluang serupa. Indonesia bukan hanya diperkuat oleh talenta lokal yang makin berkembang, tetapi juga mampu menghadirkan nama besar ke dalam skuadnya. Ini memberi sinyal bahwa Garuda siap menjadi kekuatan besar baru di Asia. Kepanikan Arab Saudi dan Irak adalah bukti betapa besar dampak kehadiran Haaland di timnas Indonesia. Langkah cepat Erick Thohir memproses berkas naturalisasi striker dunia ini bisa menjadi titik balik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kini,